Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa kembali, tentu saja di channel kebanggaan saya ini, yaitu channel Iluk Lonely Cat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang pentingnya peran kotak kosong yang harus kita sediakan saat kita budidaya lebah triguna ataupun lebah kelanceng ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya, kotak kosong ini sifatnya itu kalau menurut saya pribadi itu wajib ya teman-teman. Wajib dimiliki teman-teman semua saat budidaya lebah triguna ataupun lebah madu lainnya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena kita setidaknya itu sudah jaga-jaga ya teman-teman. Apabila kita memiliki lebah yang melakukan pecah koloni, apabila kita unggulan dan mendapatkan lebah di alam seperti itu, dan masih banyak lainnya. Nah, seperti pengalaman saya pribadi saat berternak lebah triguna, terutama yang berjenis Tetragonula levisep ini, koloninya itu cukup agresif ya teman-teman. Meskipun koloni kecil, akan tetapi cukup ganas dan agresif, dan sering menyerang koloni lain ya teman-teman. Terkadang juga lebah triguna yang berjenis Tetragonula levisep ini juga menyerang sesama jenis yang masih jenisnya itu sama ya teman-teman. Jadi peran kotak kosong yang harus kita sediakan ini perannya itu cukup penting. Jadi harus kita sediakan seperti itu teman-teman, untuk jaga-jaga saat lebah triguna levisep ini pecah koloni ya. Oke, langsung saja kita lihat lebah yang saya budidayakan menginvasi koloni lain yang masih satu jenis, dan kita juga akan memperlihatkan kotak kosong yang saya sediakan itu tiba-tiba terisi lebah triguna juga. Oke, langsung saja kita ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ya. Nah, ini tempatnya ya seperti ini, berantakan seperti ini karena memang ini tempatnya itu kalau di tempat saya namanya adalah singgetan ya teman-teman. Singgetan adalah tempat yang dimana jarang sekali dikunjungi oleh seseorang, bahkan yang penghuni rumahnya. Dan saya memang jarang sekali ke tempat ini ya teman-teman. Nah, ini adalah tempat-tempat dimana kotak-kotak kosong saya taruh di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Nih, ini kotak kosong saya taruh di tempat ini, dan ini belum pernah dihuni ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia yang tiba-tiba sudah dihuni oleh lebahnya seperti ini. Dan untuk kotak yang ini sempat disurvei juga teman-teman. Ini akan tetapi tidak dihuni ya. Mungkin belum ya yang saya taruh di tempat-tempat sini ini. Nah, ini sempat dikunjungi kemarin, tapi saya rasa belum ada. Ini juga kotak bekas, dulunya pernah dipakai oleh lebah teman-teman, akan tetapi lebahnya punah ya. Ini saya pernah gunakan untuk lebah yang berjenis Tetragonula sarawakensis, dan ternyata di tempat saya kurang bagus ya, mungkin seperti itu. Nah, ini kotaknya saya desain sedemikian rupa biar nggak bosen teman-teman. Kalau kotaknya itu kotak-kotak kayak gini terusan bosen ya seperti itu. Jadi ini saya gunakan kotak yang ya seperti inilah ya, bentuknya rumah teman-teman, seperti ini. Oke, langsung kita review seperti apa dalamnya ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini belum lama dihuni. Apakah kelihatan? Mungkin akan saya coba sedikit membukanya ya teman-teman. Nah, ini dia. Kelihatan tidak? Nah, ini seperti ini teman-teman. Untuk di dalamnya di sini saya melihat ada ratu, tetapi tidak bisa di close up ya. Nah, ini ada ratu, ada polen, dan ada sedikit madu ya teman-teman. Nah, ini insya Allah koloninya cepat berkembang juga ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia. Ini adalah kotak yang dimana diinvasi oleh lebah, koloni lebah lain ya teman-teman. Nah, ini dia kotaknya. Ini sudah berdebu, dan ini juga lumayan lama dihuni juga, dan ini sedang diinvasi oleh koloni lebah lain ya teman-teman, entah dari lebah yang mana. Ini juga
saya kurang tahu, mungkin dari koloni lebah saya yang lain ya teman-teman. Untuk di dalamnya pun juga masih aman ya teman-teman, masih aman. Untuk di dalam kotak yang ini masih aman. Jadi teman-teman apabila di rumah itu bisa juga menyediakan seperti ini ya teman-teman, tidak harus dua, akan tetapi satu saja. Apabila teman-teman memiliki lebah trigona yang sedang melakukan pecah koloni, itu diharapkan bisa menghuni tempat yang kosong ya, seperti itu. Jadi tidak menyerang koloni yang lain seperti ini. Nah, ini masih aman ya koloninya ya. Dan ada beberapa yang survei ke sini ya. Hanya saja ini momennya tidak tertangkap kamera mungkin ya. Ini ada yang survei ke sini ataupun ke sini. Nah, saya juga memiliki ini teman-teman, koloni yang lain juga yang saya berikan kotak yang kosong seperti ini. Itu enggak harus berdekatan ya teman-teman. Itu jaraknya bisa di sini dan di sini seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat kotak yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini ya, di sini saya letakkan juga kotak ataupun setup lebah trigona yang berjenis Tetragonula levisap juga. Nah di sini, dan di sebelahnya sini ini juga saya berikan kotak yang kosong ya. Jadi jaraknya itu bisa sedemikian ya, seperti itu. Nah ini terlihat untuk koloninya juga lumayan aktif. Dan ini sebenarnya kalau belum ini ya teman-teman, kalau belum berpindah semutnya itu, nah ini dia. Coba kita sapa semutnya teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman, itu nggak apa-apa, bisa saling bersandingan dengan semut. Nah, seperti ini nggak masalah. Apabila semut hitam seperti ini nggak masalah teman-teman. Nah bisa dilihat ya, kapan-kapan kita bahas juga ini seperti ini. Oke teman-teman, itulah ya segelintir informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Meskipun hanya sedikit, saya harap dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang masih awal ataupun pemula dalam budidaya lebah trigona. Nah, di sini saya tidak bermaksud menggurui teman-teman ya, saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman saya pribadi. Siapa tahu ataupun mbok menawa dapat bermanfaat untuk kita semua, seperti itu. Nah, itulah video tentang peran penting kotak kosong yang harus kita sediakan dalam budidaya lebah trigona, yang harus kita sediakan. Dan mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.